Oke, selamat pagi Sobat Tani. Kali ini kita ada di Probolinggo bersama petani sayur, petani horti daerah Keraksan Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Kita akan membahas terkait tanaman horti yang ditanam beliau. Kali ini beliau tanam gambas. Nah, ini kalau orang sini itu langker. Langker. Nah, kebetulan beliau ini menggunakan beberapa produk Kalium Vita sama Trogen. Nah, mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Mas. Namanya siapa? Saya Adi. Saya juga Adi. Awalnya petani cabai. Ya. Tapi nongol karena harga, teman. Harganya lama ini. Down terus banget ya. Sabar naiknya, akhirnya tapi naik tapi nggak ada cabenya. Oke. Langsung ganti ini ya. Oyong ya, yang agak ringan Mas ya. Iya. Tapi gimana hasilnya tanam oyong ini gimana nih? Mantap Mas. Mantap ya. 40 hari wis panen. Iya, sekali panen berapa ya? 170 kilo. Berarti sak kintal 70. Oke. Sekali panen pertama. Oke. 170 kilo itu luas berapa masanya? Enggak nyampe 150, 135. Tanah 135. Oke, sebelum menuju itu mungkin ini Mas Adis bisa jelaskan. Mungkin ini kan Mas Adis kan tanam di musim penghujan nih. Nah, tentunya banyak hama penyakit tanaman, bahkan tantangan-tantangan apa nih yang dihadapin musim hujan seperti ini, tanam oyong ini? Kalau di musim hujan yang paling ditakuti sama petani itu kebanyakan di lahan tanah, takut tanamannya itu apa namanya ya, busuk batang itu Mas. Habis itu kan kayak dicacar daun, becak daun itu, terus lalat buah, kayak daun terus mengkuning atau apa itu. Jadi lebih ke jamur sama ini ya, kayak nutrisinya mungkin ya perlu di ini ya. Mungkin kalau bisa saya tanggapi ya, maka itu mungkin terkait pH tanah mungkin Mas ya. Sekarang kan tanah di Indonesia ini kan butuh peremajaan, bahkan butuh pembaruan untuk ekologi tanah lebih baik lagi gitu loh. Oke. Ini untuk menambah maksimalnya tanaman oyong di punya sampean ini ada tambahan apa Mas ini? Kemarin infonya tambah bagus gitu Mas. Iya, pakai Kalium Vita itu dong. Oh, Kalium Vita ya. Kenapa kok Mas Adis berpikiran untuk coba Kalium Vita ini? Awalnya coba di lahan cabai, di cabai rawit itu kita kasih Kalium Vita itu cuma berapa ya? Cuma tak kasih satu pack, nah kayak gini Mas, kayak gini. Itu kuartasinya hampir 4 sendok, 3 sendok. Satu batang itu sampai bunganya ada 6 setiap satu batang itu. Umur berapa itu? Umur cabenya. Kalau setelahnya baku tuh umur berapa bulan? 4 bulan ya. 4 bulan. Habisnya baku udah 4 bulan. Lebat Mas. Sampai saat telepon sampean itu. Iya. Nah, itu niru-niru yang punya cabai rawit itu, makanya tak coba ini. Yang tak video tadi malam itu Mas, bunganya kalau di malam kalau di video kan kayak menyala. Ya kan kuning itu ya, kan banyak gitu ya. Luar biasa. Emas di tengah malam gitu ya. Suasana di malam hari gambas ini dulur Kalium Vita ini kembung aduh Oh, jadi tambah lebat gitu Mas ya? Iya, tambah lebat. Ya butuhnya itu sudah Mas, tanah 135 per hari panennya itu hampir kurang lebih 2 kintal per hari, hampir kurang lebih bahkan sampai 2 kintal 70
Hampir 3 kintal. Berarti Rata-rata per hari 2 kintal. berarti terbukti ini bisa kalium vita ini bisa meningkatkan kelebatan buah, bukan bunganya kata Mas Adis tadi apa namanya bisa lebih lebat, bisa lebih banyak gitu kan ya. Jadi ya memang gini kalium vita ini mungkin yang bisa membuat itu mungkin ada kaliumnya ini Mas Adis. Kaliumnya ini jadi memang kalium kan pupuk kalium semua tahu lah fungsinya untuk pembungaan untuk nambah kelebatan buah, kualitas buah seperti itu. Jadi tepat juga kalau apa Mas Adis pakai kalium vita ini untuk merangsang pembungaan lebih baik lagi seperti itu. Selain itu apa lagi Mas Adis mungkin yang disukai dari kalium vita ini Mas Adis? Daun. Biasanya kan orang terfokus ke buah toh. Ternyata kalau pakai ini daunnya kan agak kuning, itu jadi biru. Nah, seperti kayak gini Mas. Nah, ini kan kuning toh. Oh iya kuning kayak gini. Kuning. MG. Setelah pakai kalium vita itu jadi biru lagi. Nah, Hijau biru lah ini hijau. ini Maduro ya gini ya. Maduro Hijau. ini hijau biru. hijau. Ini biru kan biru apa ya? Hijau iki. Ya, maaf saya ini nama lokal ya. Jadi kalau Madura biru. Madura sebut hijau itu biru ya. Jadi mun nganggo kalium vita ya Mas. Engki. Jadi daun kuning, dari biru, dari hijau. Dari hijau. Hijau, benih biru. Benih biru. Engki. Jadi dari hijau lagi Mas. Jadi hijaunya itu Ya perlahan hijau. Nanti kan yang kuning itu tertutup oleh yang hijau itu. Pulih lah. artinya hijau di daun itu tanpa berefek bunga protol ya, bunga rontok. Nah, kadang-kadang kalau hijau itu kan identik dengan tambah N yang tinggi biar hijau gitu. Tapi kan nanti efek buruknya kan tanaman jadi rentan penyakit. Satu, yang kedua bunganya rontok, gitu kan? Enggak. Oke, saya tanggapi terkait itu. Memang benar Mas Adis, secara teknik memang di sini ada di kalium vita itu Mas Adis itu ada namanya Mg atau magnesium 11% ini sama sulfur yang dia secara teori itu meningkatkan klorofil atau mulut daunnya, dapur daun apa namanya tempat masaknya tanaman lah. Nah, makanya hijaunya tambah banyak. Nah, jadi mungkin kemarin ya saya juga menemui apa petani cabai ya di daerah mana Nyur Melambai ya. Alas Nyur. Nah, itu Sama responnya juga. itu responnya juga bagus. Jadi saya juga kaget Mas Adis. Setelah pakai kalium vita ini tadinya daunnya itu kuning. Kan kebanyakan kalau cabai kecil kita tahu semua lah. Di hamparan itu kan bukan hijau tapi kuning kan. Nah, setelah dipakai kalium vita ini ternyata tambah hijau seperti ini. Nah, ada tambah hijau terus buahnya lebih lebat, nyantol bunganya banyak gitu kan ya. Nah, itu jadi mungkin korelasinya atau hubungannya itu ada bahan magnesium sama sulfur tadi Mas Adis. Jadi tepat sekali. Jadi memang ada perubahannya Mas ya. Oh, ada. Oke. Iya, berarti secara keseluruhan kalium vita ini ya berdampak terhadap buahnya tambah maksimal ya. Oke. Dasar bingung-bingung. Harganya berempah harganya. Harganya termasuk mahal, sedang atau terjangkau itu. Oh, sangat terjangkau sekali. 45. Oke. Kemasan piro iki? 1 kilo. 1 kilo ya 1 kilo. Apa namanya? Oh ya, terus interval pemakaian Mas. Interval atau penyemprotan ini berapa kali seminggu berapa kali atau mungkin sebulan berapa kali sih kalium vita ini? Kalau kalium vita 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. 1 minggu. Berarti kalau 1 bulan 4 kali berarti Mas. 1 bulan 4 kali. Piro kali? 8 kali ya. Iya. Tambah lebat. Tambah sering tambah lebat. Ya kan tanpa ada efek toksik ya Mas ya. Saya takut pas kebanyakan kayak gini. Ini kan pakai bambunya kan kecil. Takutnya roboh nanti. Maksudnya itu. Karena buahnya terlalu gemberandul gitu ya. Malah saya takut kebanyakan buahnya Mas. ini yang sudah pakai kalium vita ini sudah terbukti. Buktinya itu di sampai ditarik-tarik ngono di. Oh iya. Ya, memang Sampai mentelung. ya memang bener lah. Artinya musim penghujan seperti ini kan kita tahu semua lah. Tuhan kan memberikan air hujan ini termasuk ada pupuk N lah ya. Jadi untuk mengendalikan laju N yang berlebihan
kita tahu semua lah kalau tanaman terlalu banyak N kan pasti tanaman itu banyak terjadi penyakit, terjadi masalah lah ya, rentan. Nah, makanya untuk mengimbangi mungkin ya solusi juga teman-teman pakai kalium vita. Nah, jadi kalium vita ini nanti untuk mengendalikan N yang berlebih, jadi tanaman bisa lebih kokoh, buahnya banyak kan gitu Mas ya. Iya. Oke, berarti mantap ya kalium vita Mas ya. Sip. Terus terkait hama penyakit tanaman nih, apa ya yang dihadapi Mas ini Mas? Sampean. Kalau saat ini kalau kayak ulat ada. Kalau lalat buah ya Masif lalat buah banyak Mas ya. banyak. Musim hujan ini. Ya. Jadi kendalanya itu. Jadi yang buah itu mau apa? Udah mentil kayak jari itu sangat lalat buah itu kuning. Tak kirain itu kurang kalsium atau apa, ternyata kena lalat buah itu. Oke. Terus solusinya apa Mas? Sudah ada solusi belum nih Mas? Nah itu yang saya bingung. Ini Mungkin apa ya? Solusi dari Mbak Danang mungkin apa? bertukar pikiran lah ini. Kita kan ini konsepnya kan apa namanya, kita diskusi mencari solusi lah ya. Jadi kalau biasanya yang kebanyakan teman-teman petani sini terapkan pakai apa Mas? Yang lalat buah itu? Pakai perangkap itu ya yang dikasih eugenol itu ya. Kalau kemarin-kemarinnya di musim cabai itu kayak pakai ini ya, eugenol ini ya. Bikin perangkap. Terus pakai apa lagi yang tuh? Bahan-bahan itulah ya. Jadi rencananya mau tak pakai petrogenon itu tak campur dengan ini Mas. Petrogenon. Oh iya. Ya masuk sih Mas. Jadi pengalaman kami kemarin diskusi dengan teman-teman Jogja itu ada solusi. Jadi bahwasanya kebanyakan teman-teman petani kan pakai eugenol ini kan untuk perangkap. Nah, eugenol ini kan memang untuk merangsang lalat buah yang jantan ya, datang. Ternyata setelah kami diskusi kemarin saya dapat banyak info sih. Ini apa namanya, produk eugenol ya. Bahan aktif eugenol itu dia merangsang lalat jantan, dan ini sebenarnya kayak di manusia itu obat kuat Mas. Jadi merangsang dia ini, jadi tambah ganas nanti kalau ini. Nah, kalau lepas itu tambah ganas. Lah makanya kemarin saya diskusi dengan teman-teman Jogja itu ada solusi, itu ditambahin sama bahan aktif kayak seperti trogen ini Mas. Nah, trogen. Jadi ketika dia lalat datang ke perangkap yang pakai metil eugenol ini, dia lalat buahnya akan mati karena dia menenggak racunnya lah ibaratnya gitu kan. Nah, ini kita nanti kita coba teman-teman se-efektif apa. Kita kan konsepnya juga kita masih mencoba trik-trik baru gitu loh Mas Adis. Ya kan. Untuk saat ini dari sini tidak ada yang pakai trik seperti itu. Kita coba pakai itu. Cara seperti itu mampu enggak? Kalau menurut saya masuk akal. Karena kebanyakan kalau petrogenon ini Mas kan mendatangkan lalat buah itu. Nggih. Untuk menaruh di tempat lahan yang dekat dengan tanamannya itu banyak yang kurang berani, Mas, tidak berani. Itu kan mendatangkan. Malah ngundang. Kebanyakan taruh di lahan jauh gitu. Nah, ini tak coba pakai dicampur dengan trogen ini dekat di lahan. Pengennya langsung mati, tidak menyebar kemana-mana. Datang cuman bukan ngisap terus menghindar, ngisap terus mati. Yang takutnya yang lari, yang selamat dari perangkap kan dia tambah libidonya naik dia. Ngaceng. Tit. Nah, ini saya tanya juga. Kenapa kok kan banyak kan insek yang lain. Kenapa kita harus menggunakan yang trogen gitu ya, yang bahan aktif fipronil, kenapa? Apa itu alasannya? Atau karena ini sistemiknya bagus atau apa gitu? Kalau ini Mas Iksan, kemarin saya diskusi dengan teman-teman Jogja yang saya bilang punya trik ini, itu apa namanya, trogen, bahan aktifnya itu salah satunya adalah ya kita tahu sama proponil kan. Jadi itu memang sistemiknya sangat kuat. Sistemiknya sangat kuat. Jadi ketika ada lalat buah yang mencelok di situ, ngisep, bahkan ya sembuh kesiksa apa kesedot lah ya. Itu nanti kan dia teracuni secara lambung dan mati nanti. Itu Mas. Oh iya sih, berarti kalau di logika pun masuk akal lah. Kenapa kita pakai yang sistemiknya kuat? Karena kan pasti lalat buah kan nggak mungkin terspray ya kalau pakai teknik ini. Kan dia menghisap meskipun kabur, akhirnya tetap mati ya, mungkin gitu. Wes sing jilat kuwi ibaratnya wis do mules-mules.
mencret terus pakai mati kan itu. Memangnya masih moles. Lah ya kan ngono Mas. Tapi kalau di sini bawang pakai ini sudah Mas, trogen ini. Oh trogen pakai bawang ya. Apa Mas? Karena untuk Ulat. Oh ulat. Kemarin kan pakai semacam kayak sekarang pakai itu mampu itu. Ya. Ya memang trogen ini sasaran atau ininya lebih luas Mas. Jadi untuk kutu-kutuan bisa, untuk ulat bisa itu. Salah satu juga ada kelebihannya Mas untuk di tanaman horti. Dia ada kayak semacam bahan fitotonik yang agak menghijaukan. Jadi mungkin green effect. Nah, jadi teman-teman kemarin di cabai yang di daerah Besuk, daerah Probolinggo atas kemarin dinyobakan di trogen dicampur kalium vita. Ya tambah asip Mas, tambah sip. Jadi bagus. Jadi hijaunya klorofilnya itu jadi lebih banyak gitu loh. Jadi oleh tanamannya ketok sehat, kayak kuning gitu loh. Itu. Ada MG ketambahan fitotonik, jadi kan hijaunya lebih celeng gitu. Mantap lah. Jadi trogen kalium vita mantap lah. Terus maneh Mas, apa namanya untuk rumput nih Mas? Rumput apa nih yang apa namanya sing solid atau sing jadi masalah sampai puyeng nih teman-teman di sini? Jenis rumput apa nih? Kemarin banyak keluhan itu yang rumput yang batangnya agak tebel itu ya, tulangan. Oh, lulangan. Kalau nama lokalnya apa nama lokal sini? Pamanggu gitu. Rebeh pamanggu ya. Rebeh pamanggu. Meler. Melernya gimana Mas? Saya sulitnya apa susahnya? Mati tidak iso dah. Pakai sing obat sing lain. Biasanya itu enggak mati Mas ya? Mati. Malah tambah subur Mas. Mungkin punya apa? Ajian rawa rontek itu boleh. Nah ya ini pakai ini Mas. Oh ya pakai apa Mas? Amufos ini. Amufos. Dengan dosis berempah. Ini cuma pakai saya tutup ini, tidak nyampe 200 mili ini ya. Kalau tidak salah nih 160 mili. Per tangki 16 liter. Per tangki. Cuma tak paskan kayak botol aqua itu 200 mili kan. Tak pakai itu tunggal. Tak campur-campur apa dah Mas ya? Kalau campur enggak. Kalau cuman tak tunggal pakai ini. Bahkan tak coba kemarin tuh ke tomat itu Mas. Tomat sudahnya tinggi kayak gini itu malah enggak apa-apa ke tomatnya itu. Nah, itu spray bawah, spray atas langsung tak semprotkan daya sini enggak mati dia. Amufos ini. Nah, ini gilanya ini Amufos ini Mas. Sananya ini. Jadi untuk apa? Petani sini itu udah khawatir jagung, tomat, cabai, terong, cabai. Seperti emang bisa. Nah, ini maksudnya gimana Mas? Untuk cabai, untuk jagung itu gimana maksudnya Mas? Ya udah ngaruh, udah mati. Untuk pohonnya udah mati. Yang penting enggak kena apa? Pupus tunas ya, tunasnya ya. Ya memang bener Mas. Jadi Amufos ini. Tapi anehnya itu kalau di tomat itu Mas, kena pupusnya paling atas itu udah enggak apa-apa. Tapi ya hati-hati lah ya. Ya sedikit. Kalau aku sih berani. Oh berani ya. Karena aku sudah menyumbang. Oke. Jadi mungkin gini Mas, apa namanya? Kenapa rumput yang dibilang tadi apa rebeh pamanggu atau lulangan ya mati? Memang rumput itu juga sama seperti makhluk hidup lain ya. Jadi dia punya resisten atau kekebalan. Nah, jadi kalau pakai obat itu aja terus nanti kan dia ini terbiasa bahkan di ibarat wong horti kadang-kadang nyebut diguyu sama hamanya kan gitu kan. Nah, sama seperti rumput juga gitu. Lama-kelamaan kebal dia pakai salah satu bahan aktif misalkan itu gitu loh. Itu akan apa namanya kebal ya. Makanya ini kan jenis Amufos ini itu bahan aktifnya kan amonium glufosinat Mas. Dan itu dia termasuk baru. Jadi ketika ada rumput semprot dengan bahan aktif baru pasti matilah karena kan dia belum resisten gitu kan. Apalagi rumput lulangan itu kalau kita baca secara jurnal itu dia punya sifat untuk menetralkan racun Mas. Nah, hebatnya lulangan itu Mas. Makanya itu angel tenan niku. Nah, dengan solusi dengan Amufos ini memang benar. Jadi tepat sekali dengan dosis yang rendah dengan harga yang misalkan maksudnya dosis yang rendah itu kan ngarahnya nanti kan biayanya nggak mahal kan Mas Adis. Nah itu akhirnya kan bisa membunuh secara efektif. Yang berikutnya
Sampai tadi bilang itu mungkin bisa untuk penyenyangan di bawah tanaman ya Mas ya. Iya. Di bawahnya jagung, di bawahnya tomat, apalagi cabai misalkan. Itu dia punya sifat kontak sistemik. Jadi double. Mati ini cepat. Kulit mana? Suwi. Nah, kulit suwi. Itu jadi ya itu kan senengnya Mas ya. Jadi bedanya dengan yang kan biasanya obat rumput yang kita tahu kan ya ada 3 ya. Jadi kontak, sistemik, satunya selektif kan. Nah, kalau ini gini ya kontak ya sistemik itu. Jadi kena mati wes. Makanya ketika disemprot droplet yang sesuai pas dengan rumputnya itu pasti mati tanpa mengganggu tanaman utama secara akarnya. Itu kehebatannya Amufos Mas. Kemarin ya banyak Mas yang pakai kan, tetangga saya kan pakai kayak gini. Niru punya saya kok mati. Nah, terus itu pakai kayak gini juga. Udah dia udah paham, karepnya kan langsung mati, 1 hari langsung mati. Nggak taunya udah mati ini mas. Besok tuh udah Pak. Nah besoknya kok mati, jadinya pakai kayak gini lagi. Apa mas? Amufos. Jadi pakai kayak gini lagi. Ya memang jangkanya 3 sampai 4 hari 5 hari lah itu mas. Iya mati. Tapi lebih cepat daripada yang sistemik gitu. Dan tumbuhnya itu agak lama. Kayak kemarin kan tanam cabai ini mas, mau tak tanam gambas ini, kan harus mati semua. Itu tumbuhnya yang diobat ini lama, matinya lama. Berarti apa ya apalagi suatu yang baru ya. Kalau musim hujan tuh kalau cuman ditunggal kayak gini mending pakai apa? Perekat ya. Perekatnya. Betul. Kalau tambah perekat tuh tambah suwi. Jos mas ya. Karena ya kan kondisi juga lah mas ya. Karena musim hujan. Anunya itu lewat dari daun. Benar. Pengaplikasiannya dari daun. Jadi ada tambahan mas untuk memaksimalkan efektivitasnya Amufos lah. Gimana mas Isan? Jadi gini sih, kayak Amufos ini itu lebih bagus sekali kalau dia itu kan cara kerja lewat daun mas sebenarnya. Ya. Nah, mas ada juga paham sendiri lah cara kerjanya amonium glukosin atau amonium lewat daun. Kenapa lewat daun? Nah itu pasti lebih bagusnya lagi kalau ada cahaya matahari. Nah kenapa kalau lebih bagus kalau ada cahaya? Nah kan cahaya matahari itu kan membantu daun buat masak mas. Kalau daun kena cahaya kan otomatis stomatanya buka mas. Nah jadi penyerapannya bahan aktif amonium ini atau Amufos ini lebih maksimal masuk ke tanaman. Jadi dia mentransplantasi atau masuk ke tanamannya itu lebih bagus. Makanya kenapa kok disarankan lah ini pensprayan Amufos itu dilakukan saat ada cahaya matahari minimal. Jadi butuh cahaya matahari. Butuh cahaya lah. Kalau ini kan habis dibabat mas ini. Dia kan rencananya mau tak obat pakai Amufos ini. Cuacanya mendung kayak gini. Caranya gimana? Kan ada cuaca panas. Gini, sebenarnya meskipun cuaca mendung ataupun kurang cahaya itu tetap mas. Tapi nanti jangka waktunya mungkin. Biasanya 3 hari udah mati kan mas. Mungkin nanti 5 hari, 6 hari. 5 hari. Semingguan lah ya. Ya kan jadi kayak cara kerja lebih cara ibaratnya katanya mlebu omah lawange wis dibuka karo sing cek buka kunci dhisik lah gitu mas. Makanya tetap mati nanti. Cuma nanti ya lebih agak lama dikit. Nggak secepat yang kalau panas mender-mender lah istilahnya. Lebih bagus lagi tambahin perekat kalau musim hujan gini, jaga-jaga lah. Mantap lah ya. Kan bagusnya Amufos juga kan tadi di tanaman nggak stres meskipun kita pakai lah emang disarankan sebenarnya pakai sungkup mas ya. Tapi kalau tanaman udah agak besar nggak pakai pun nggak masalah sebenarnya. Tapi disarankan lagi pakai sungkup. Jagain lah mas kena angin, nah atas itu yang pengen cepat misalkan mau tanam besok itu pakai itu ya yang anu itu apa Aturo. Iya Paraquat pakai Aturo itu ya. Kalau Aturo mah cepat sekali hari ini semprot misalkan jam 8 semprot nanti sore. jam 12 mati sudah ya, langsung. Kalau itu kelebihannya Aturo kan itu, jadi cepat dia matinya langsung itu. Harganya juga terjangkau banget itu. Aturo pagi semprot siang mati. Jadi itu ya mas ya mungkin produk-produk yang sudah dipakai Mas Adis ya. Ada Amufos, Kalium Vita, Trogen dan lain-lain itu ya. Banyak produk lain juga. Oke Mas Adis, mungkin ada yang disampaikan lagi Mas Adis, mungkin ada pengalaman baru terkait produk-produk kita yang dipakai, mungkin ada
aku senengnya ini gitu loh. Itu apa mungkin sebelum kita akhiri? Ya, senangnya kalau yang Kalium Vita itu buahnya tambah lebat. Bunga enggak cepat rontok itu. Ya kalau musim hujan ya rontok. Cuma enggak pas separah yang enggak separah enggak pakai Kalium Vita ini. Bisa menghentikan rontoknya bunga ya. Oke. Makanya saya apa yang saya tadi bilang itu bukan takut enggak buah, malahan takut buahnya tambah kaboten. Iya, terlalu berat. Terlalu berat itu karena cuma ini nanggung tuh acarannya ini. Bambu yang dipakai ini kericilan. Oke. Apalagi mungkin Mas Adis? Udah mungkin? Udah. Nah, itu teman-teman mungkin kalau Amufos ini sudah tahu semua Mas. Iya, Amufos lah ya. Kalau Amufos mah udah nggak diragukan lagi Mas ya. Iya. Jamin lah. Alhamdulillah Amufos, Kalium Vita, Trogen semua memberikan dampak yang positif Mas ya terhadap budidaya tanaman Mas ya. Jadi manfaat bagus lah. Ya mungkin bisa diterapkan di lokasi teman-teman yang lain terkait produk ini, pengalaman positif yang sudah dilakukan teman kita Mas Adis di Probolinggo bisa menjadi inspirasi di daerah lain yang tanam sayuran, gitu Mas ya. Mungkin itu dulu Sobat Tani. Nanti kita akan share lagi terkait hal-hal yang positif, hal yang baru yang bisa menjadi wacana teman-teman di tempat masing-masing. Terima kasih Mas Adis atas waktunya. Sehat selalu, tanamannya semuanya lancar, sehat selalu, dan panenannya larang Mas ya. Penting. Yang penting larang. Bagus tapi murah. Nah itu beda urusan lah itu. Oke lah, makasih teman-teman. Assalamualaikum, dadah. Waalaikumsalam.